bertemu lagi. Pada kali ini saya akan bahas masalah Zahman Framework. Zahman Framework adalah salah satu metode di dalam arsitek enterprise sebagai kelanjutan dari materi yang sudah saya berikan pada minggu-minggu lalu. Kerangka kerja dari Zahman, dia merupakan atau diperkenalkan sedikit memungkinkan untuk membuat sebuah struktur, klasifikasi, dan dokumen yang terkait dengan manajemen dalam membangun sebuah sistem di enterprise. Zahman dibangun oleh John Zahman pada tahun 1987 yang berawal dari matrik 6x3 yang saat ini sudah dikembangkan pada tahun 92 oleh Soa dan Zahman sendiri dengan matrik 6x6. Jadi ada 36 poin di dalam perancangan sebuah sistem berdasarkan Zahman Framework. Ke-36 kunci tersebut dia merupakan sebuah kedinamisan di sebuah organisasi yang nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Pada intinya ada dua sumbu di dalam proses pembahasan di Zahman. Sumbu vertikal dia menyediakan cara pandang atau perspektif dari seluruh arsitek, sedangkan sumbu horizontal merupakan abstraksi klasifikasi dari sebuah skema arsitektur. Sumbu horizontal dia terdiri dari 6 buah poin yang di dalamnya. Yang pertama dia bicara masalah data, yang kedua bicara masalah fungsi, yang ketiga jaringan, yang keempat personel, yang kelima waktu, dan diakhiri dari sebuah motivasi. Dari komponen-komponen itu akan menjawab sebuah sistem informasi seperti data. Dia menjawab sebuah pertanyaan, apa yang akan dikelola dari sistem sebuah informasi. Fungsi, bagaimana sebuah fungsi atau sebuah data itu akan dikelola. Dan jaringan juga di mana data itu akan dikelola, kemudian oleh siapa yang akan dikelola, waktu kapan dikelola, serta kenapa perlu sebuah pengelolaan di sebuah sistem. Jadi ada 6 sudut pandang dari proses horizontal. Dari proses sumbu vertikal akan dibahas permasalahan perspektif. Ini pun ada 6 buah perspektif di dalamnya, mulai dari perspektif perencanaan, owner sebagai pemilik, kemudian designer, builder, dia sebagai designer dan builder sebagai membangun, kemudian subkontraktor, dan terakhir adalah perspektif dari sisi pengguna. Saya akan bahas satu persatu terlebih dahulu dari perspektif sumbu vertikal. Dari sisi perencanaan, dia berurusan dengan gambaran umum dari sebuah sistem informasi. Dia merupakan gambaran umum dari sebuah informasi. Dia tidak hanya mengidentifikasikan komponen utama, tapi membahas untung ruginya, keterbatasan dan ruang lingkup dari sistem informasi yang akan kita bangun. Intinya, dia mendefinisikan sebuah arah dari enterprise, dari proses bisnis. Ini adalah kalau kita dari perspektif perencanaan. Yang kedua, dia berawalan dari sisi owner. Dari sisi owner yang akan dibicarakan adalah, karena dia bicara masalah owner, berarti kita bicara masalah apa yang akan dibangun dari proses di enterprise itu berdasarkan perspektif dari owner. Owner yang menentukan batasan, kebutuhan sistem, spesifikasi dari sebuah sistem. Dan dia akan mengeluarkan sebuah kebijakan organisasi serta kebutuhan data yang fleksibel di dalamnya. Perspektif arsitektur atau desainer, dia bicara masalah model sistem. Dia mulai dari developer pemahaman sistem,
kemudian perspektif teknikal dan bisnis. Dia perspektif arsitektur atau perspektif desainer ini dibutuhkan sebuah interaksi atau regulasi dari sebuah aturan yang sudah ada di dalamnya, seperti aturan pemerintah ataupun aturan perusahaan itu tersendiri. Dari perspektif pengembang atau builder, ini pun hampir sama dengan perspektif desainer. Dia bicara juga bagaimana menerapkan sebuah sistem mulai dari database, kemudian bahasa pemrograman, sampai dengan sistem informasi yang akan dipakai. Dia juga akan bicara kira-kira kasus-kasus apa saja yang akan dibangun, kemudian bagaimana dia mengcompile, dan selanjutnya. Untuk perspektif konstruktor, dia bicara masalah komponen apa saja yang terlibat di dalamnya, seperti produk apa saja yang akan dihasilkan, kemudian pihak-pihak ketiga yang akan terlibat di dalamnya, kemudian dia juga akan berhubungan dari pihak luar dan pihak ke dalam untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat digunakan secara internal. Yang selanjutnya, ini yang terakhir adalah perspektif pengguna. Ini sangat penting karena ini adalah sebagai akhir dari proses membangun sebuah sistem. Ingat bahwa sistem yang baik adalah sebuah sistem yang dapat digunakan oleh user. Yang dapat digunakan oleh user dan tentunya dia bekerja berdasarkan proses bisnis. Jadi kebutuhan-kebutuhan terhadap sistem informasi ini yang akan dibangun berdasarkan penggunanya juga. Ini adalah perspektif-perspektif yang akan dibangun. Jadi kalau kita bangun sebuah Zaman, dia akan membentuk tampilan seperti ini. Yang perspektif-perspektif ke bawah, di bawahnya yang mendatar itu adalah data, fungsi, jaringan, orang, waktu, dan motivasi. Yang dari atas ke bawah, mulai dari perencanaan, pemilik, ini adalah perspektifnya, perencana, pemilik. Jadi bagaimana kita membangun, umpamanya dari proses bisnis sebagai pemilik, berbicara masalah data, maka kita bisa gambarkan dengan menggunakan IRD, Entitas Relationship Diagram. Demikian juga umpamanya bicara masalah teknologi, model teknologi di dalam builder. Kalau kita bicara masalah orang ya, maka kita akan bicara masalah kenyamanan orang itu bisa menggunakan. Atau kita juga bicara masalah waktu di masa teknologi, maka kita bicara masalah diagram alir kendali atau dalam hal ini DFD. Pada prinsipnya, proses membangun sebuah zaman atau proses membangun sebuah zaman, baik itu sumbu vertikal ataupun sumbu horizontal, karena ini dibangun pada tahun 92, maka ini masih mengikuti proses-proses sistem-sistem terstruktur. Coba Anda perhatikan, di sini masih ada IRD, di sini masih ada DFD dan lain sebagainya. Arsitektur jaringan juga masih mungkin digambarkan secara umum. Tetapi karena kita sudah menggunakan object oriented, maka sistem data yang akan atau sistem-sistem yang akan dibangun ini juga sudah harus menggunakan object oriented. Seperti umpamanya antara bisnis bertemu dengan data. Kalau ini digambarkan dengan menggunakan IRD, maka object oriented sudah dibangun dengan menggunakan kelas diagram. Kemudian kita bicara masalah aturan bisnis, model sistem, arsitektur. Di sini ada motivasi, maka kita gambarkan dengan menggunakan use case dan lain sebagainya. Silakan Anda sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di object oriented dan Anda sudah pelajari sebenarnya itu semua. Tinggal kita sesuaikan dengan sumbu vertikal ataupun sumbu horizontal.
Pertemuan kali ini saya tidak memberikan kasus karena zaman ini cukup banyak sebuah kasus. Kita harus bicara masalah 36 matrik di dalamnya 6 kali 6, maka saya hanya memberikan kisi-kisi di dalam proses membangun sistem menggunakan Zaman, dan Anda tinggal sesuaikan dengan fungsi-fungsi object oriented. Dan akhirnya proses di Zaman ini saya akhiri. Silakan Anda berdiskusi atau kita dapat membuka forum diskusi di WhatsApp group, dan tetap semangat, jaga kesehatan.